Halo semuanya, kali ini aku mau share resep jajanan yang super laris dan favorit, kue pukis. Nah ini bener-bener lembut loh dan rasanya enak banget, mirip kayak yang udah dijualan. Bener-bener loh, ternyata bikinnya juga gampang loh. Nah ditonton ya videonya sampai akhir. Yuk di subscribe, like, komen, juga share video ini. Pertama-tama aku mau siapin untuk adonan biangnya dulu. Nah di sini udah ada air sebanyak 70 ml. Ini airnya suam-suam kuku ya. Lalu ditambahkan gula pasir itu sebanyak 15 gram atau sekitar 1 sendok makan. Dan ini ditambah juga ragi instan. Dia sebanyak 1,5 sendok teh. Terus diaduk rata. Kalau gulanya sudah larut, sekarang bisa disisihkan dulu untuk adonan biangnya ini. Nah ini karena santan instannya aku punya itu beku, jadi sekarang aku lagi angetin dulu ya. Jadi dipanasin sebentar supaya dia jadi pencair. Nah di wadah yang gede aku siapin telur itu sebanyak 2 piece. Nah sekarang aku mau tambahkan gula pasir itu sebanyak 105 gram atau kalau sendok sekitar 6 sampai dengan 7 sendok makan ya. Nah ini diaduk rata dulu. Sekarang aku tambahin setengah sendok teh garam. Diaduk lagi. Nah santannya tadi aku masukin dulu sepertiganya. Jadi jangan dimasukin semua ya, tapi sepertiganya aja dulu. Terus ditambahin vanila bubuk itu sebanyak setengah sendok teh. Nah sekarang dimasukin adonan biangnya yang tadi. Nah ini udah jadi ya adonan biangnya ya. Terus dicampur. Kalau sudah, sekarang dimasukin tepung terigu. Ini aku pakai yang protein sedang sebanyak 300 gram. Nah, ini sambil diaduk-aduk. Nah, kalau cairannya kurang, sekarang bisa ditambahin untuk santannya. Jadi tambahin sedikit aja. Terus diaduk rata. Ini diaduknya agak lama ya, sekitar 7 sampai dengan 10 menit. Proses ini jangan di skip ya teman-teman. Jadi untuk ngaduknya memang harus sampai dengan 7 sampai dengan 10 menit supaya nanti kuenya pada saat udah dingin itu tetap lembut. Nah, ini diaduk terus dengan arah yang sama ya. Nah kalau sudah sekitar 10 menit ini sudah cukup. Konsistensinya seperti ini ya, jadi agak kental. Nah kalau udah, sekarang aku mau tambahkan susu kental manis itu sebanyak 1 saset. Kalau misalnya nggak ada saset, bisa pakai sekitar 40 gram, itu sama aja. Lalu ditambahkan juga baking powder, itu setengah sendok teh. Nah sisa santannya tadi sekarang dituang semua. Yang terakhir, tambahkan mentega cair, itu sebanyak 75 gram mentega cair. Kalau pakai sendok itu sekitar 3 sendok ya, 3 sampai dengan 4 sendok. Nah ini diaduk rata lagi. Nggak perlu lama-lama, yang penting kecampur aja.
Nah, kalau udah kecampur seperti ini, sekarang adonannya diistirahatkan dulu atau didiemin. Nah, kalau sudah tercampur dengan rata, sekarang adonannya ini aku tutup pakai plastik wrap. Dan aku diemin itu minimal 2-3 jam. Paling cepat itu 2 jam ya. Nah, ternyata tadi ada insiden. Jadi waktu 1 jam pertama itu adonannya blueber. Nah, blueber itu tumpah-tumpah sampai tumpah-tumpah. Karena itu ini aku pindah ke tempat yang lebih gede ya. Nah, ini sudah 3 jam aku diemin adonannya. Ini udah jadi, raginya juga bekerja. Wah, bagus banget pokoknya. Ini diaduk-aduk rata dulu ya. Nah, sekarang disiapin cetakannya. Di sini aku pakai cetakan kue lumpur. Karena ini cetakannya bukan yang teflon, jadi aku harus olesin dulu pakai mentega tipis. Nah, sekarang dimasukin adonannya. Ini jangan sampai penuh ya teman-teman. Jadi cukup cuman 3/4 aja. Karena nanti pada saat udah mateng, dia akan naik ke atas untuk adonannya. Nah, ini sudah masuk ke cetakan semua. Sekarang tinggal ditutup aja. Dimasaknya pakai api kecil ya. Nah, ini sudah mulai mateng. Bagus banget kan warnanya ya. Nah, ini sudah mateng, bawahnya sudah kering, bisa diangkat. Nah, untuk satu resep ini aku bisa dapat sekitar 26 piece. Dengan catatan sama-sama pakai cetakan kue lumpur seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi semuanya. Sudah mateng, bagus banget, dan yang pasti betul-betul empuk loh. Dalamnya juga berserat ya, kelihatan ya. Bener-bener enak banget. Nah, ini aku tinggal kasih topping macam-macam. Bisa pakai topping keju. Nah, ini atasnya aku kasih topping lagi remahan Oreo. Jadi remahan biskuit. Atau teman-teman bisa pakai sprinkle atau pakai glaze, itu juga silahkan aja. Nah, gampang banget ya teman-teman. Silahkan dicoba ya untuk resepnya.